panduan kehidupan di dunia. Dan dunia ini adalah darul amal, artinya tempat untuk beramal. Tapi akhirat itu bukan darul amal lagi. Kalau sudah masuk surga tidak ada lagi perintah sholat. Ya. Tapi siapa nak sholat silakan, ya. Zikir silakan. Kalau dunia ini darul amal, tempat untuk beramal supaya kaki kita di akhirat menikmati hasilnya. Ya. Nah, tapi kalau kita ibaratnya apa? Nabi itu mengatakan dunia mazra'atul akhirat. Dunia itu ada ladangnya akhirat. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Yang namanya ladang, siapa yang selama hidup di dunia bertanam, aku kaget ketika dia di akhirat akan memetik hasil panennya. Tapi siapa yang di dunia tidak bertanam, cuma celingak-celinguk apa itu, ada acara di TV itu, kampung apa? Celingak-celinguk, tolak-tolak kanan kiri, nengok di dunia baik kan. Oh, gedung itu alam tingginya, nengok lagi ke sini, oh mobil itu alam bagusnya. Tapi tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan sunnah Nabi. Maka lagi sampai tua akhirnya apa? Begitu meninggal dunia sampai di akhirat, wong-wong panen kalau yang ini Pak Jul panen durian, dia panen duku, panen Pak Ayub panen stroberi, panen apa lagi? Martin panen apa Pak? Anggur. Panen kalau kok ketika dia sampai akhirat, nah aku tidak panen apa-apa, tidak dapat apa-apa, karena tidak nanam di dunia, tidak nanam, akhirnya tidak panen apa-apa. Kalau cuma sibuk dunia baik, tidak pernah nak beramal, dia akhirnya tidak panen. Jangankan yang tidak beramal, yang sudah beramal baik, karena kurang amalnya lagi nyesel sampai akhirat itu, lagi nyesel. Kenapa? Karena beda jauh kadang-kadang. Satu subhanallah saja itu bisa membedakan jauh kenikmatan nanti kali di akhirat. Makanya sahabat itu mereka berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau kebaikan itu dapat hadis ini langsung diamal. Dapat amalan ini langsung diamal. Langsung diamal. Bahkan tidak diajar kebaikan, istihad dewek langsung diamalkan seperti Sayyidina Bilal. Tak pernah Nabi mengajarkan Bilal kalau kau habis sholat, habis wudu maka kau sholat 2 rakaat. Tak pernah Nabi mengajarkan. Tapi Bilal dapat ilham dewek. Karena yang namanya sholat itu banyak, Pak. Sholat mutlak banyak, boleh sholat hajat, sholat taubat, sholat apa, masuk masjid sholat itu memang ada syariatnya. Tapi yang Bilal tadi sholat kalau setiap habis wudu itu tidak pasti diajarkan Nabi. Kemudian Bilal istihadnya akhirnya dia habis wudu sholat. Ternyata apa? Nabi mimpi sendal Bilal terhampasnya sudah masuk surga duluan. Dipanggil Bilal. Apa dia amalan kau wahai Bilal? Maka Nabi Bilal mengatakan, aku ini ya Rasulullah, kalau habis wudu maka aku sholat 2 rakaat. Habis wudu sholat 2 rakaat. Maka akhirnya jadi syariat. Kita boleh mengamalkan ini sholat sunnah tahiyatul wudu atau syukrul wudu. Itu sahabat itu punya apa? Kalau dalam dunia pesantren itu rasa tolak, rasa ingin tahu tentang agama. Nah, Bilal ini punya rasa semangat yang tinggi di dalam mengamalkan agama. Bukan hanya Bilal, seluruh sahabat seperti itu punya semangat yang tinggi untuk mengamalkan agama. Nah, kalau kita itu ya jangan seperti sahabat itu. Nah, supaya seperti sahabat ya kita harus baca kisah-kisah sahabat itu kan. Cerita-cerita tentang sahabat supaya kita tahu kehidupan para sahabat, kehidupan orang-orang yang sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya gelar apa namanya? SH, MH, apalagi ujungnya PhD, kemudian apalagi banyaknya gelar-gelar dunia ini kan, 1, S2, S3, ya kaget di akhirat tidak berlaku. Yang berlaku seperti para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhum. Sahabat itu sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga disebutkan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, ini Masya Allah, ini yang kita cari luar biasa. Begitu mati berlaku di bulan sudah diridhoi Allah. Maka dalam satu hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala apabila senang kepada seorang hamba, maka seluruh malaikat disuruh senang.
kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada malaikat supaya senang dengan uang ini. Jadi dia masih hidupnya dikhidmati oleh malaikat. Ya. Bahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam satu mafhum hadis kalau tidak salah itu beliau itu pernah saking habis hartanya untuk agama, pernah pakai baju yang terbuat dari karung goni. Nah, padahal ini bom kayu saat ini Abu Bakar ini pernah memerdekakan Bilal, pernah berkorban seluruh hartanya untuk agama, pedagang besar, tokonya banyak, ya. Tapi habis kalau satu waktu pernah beliau pakai baju dari karung goni, sehingga akhirnya Allah ridho kepada Abu Bakar, seluruh malaikat yang di langit itu seluruhnya suruh pakai baju dari karung goni. Itu kematian orang-orang yang kalau matinya itu ditangis di bumi, disenangi malaikat. Disenangi malaikat Arsy itu bergetar seperti ketika matinya Sa'ad bin Mu'az. Ya, Sa'ad bin Mu'az pernah dalam satu perjalanan dari perang balik ke Madinah, maka malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, menceritakan bahwa Sa'ad bin Mu'az nak sampai Madinah. Maka Rasulullah terkejut, wahai Jibril, kau kenal dengan Sa'ad bin Mu'az? Kata Jibril, jangankan aku ya Rasulullah, seluruh malaikat di langit kenal dengan Sa'ad bin Mu'az. Wong-wong yang terkenal di dunia ini terkenal di akhirat. Nah itu yang ini, ya. Jadi kita tuh bukan pengen populer di dunia, tapi pengen populer di akhirat, di langit, di masyarakat langit. Ketika Sa'ad bin Mu'az nak meninggal dunia, maka dikabarkan nak dicabut nyawanya malaikat Israel, maka Arsy itu bergetar karena saking senangnya ruhnya orang yang beriman, ruhnya orang yang betul-betul beriman ini akan kembali kepada Allah SWT. Senang, Arsy itu senang. Nah, kalau kita mati kayak siapa yang bergetar? Ya maka amal kita harus kita tambah terus amal kita, sholat kita perbaiki lagi, kemudian zikir kita banyakin lagi, baca Quran kita banyakin lagi, supaya Arsy bergetar. Pengorbanan kita untuk agama, sedekah kita, nyumbang masjid, nyumbang pondok. Kalau kita punya duit banyak, kemudian kita bikin masjid Sikonian, atau kita bikin pondok pesantren, atau tanah yang kita sumbangkan untuk ustaz untuk bikin pesantren, maka selama di tanah itu dibikin pesantren, santri-santri ngaji, santri-santri dari yang tak baca Quran akhirnya bisa sampai hafal Quran 30 juz, kemudian dia situ di agama, di ilmu agama, balik ke rumah nyebar ke agama, itu seluruh amalannya kayak ngalir galau. Seluruh amalan santri di situ ngalir. Sama kayak kita sini, siapa yang wakaf ke tanah masjid ini? Kalau kita sholat di sini, pahalanya ngalir ke sana, sholat di waktu pahalanya ngalir. Kenapa? Karena sebab kita bisa ibadah di sini, sebab ada yang mau nyumbang untuk agama Allah. Jangan sahabat juga seperti itu juga. Ya kita nak puasa setiap hari supaya dapat amalan terus, supaya dapat apa? Pahala terus. Ibaratnya tak puasa setiap hari mungkin berat, berat itu lemah makan, anaknya lemah makan dari puasa kan. Karena itu iman kita tadi masih lemah. Terus kita nak sholat semalam suntuk supaya dapat pahala terus dari malam sampai ke subuh, itu juga berat gitu. Nah maka di antara yang besar amalan itu sedekah jariah itu, sedekah jariah. Itu tidak ngapa-ngapa tapi pahala ngalir gitu. Sedekah jariah in qata amal ibnu Adam illa min salas. Terputus amalan seorang anak Adam atau manusia itu kecuali dari 3 perkara. Yaitu dari min shadaqatil jariyah, min ilmin yuntafa'u bihi, wa min waladin yad'u lahu. Itu yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ya tadi masjid, terus bangun pesantren yang untuk maslahat umat, maslahat banyak. Kemudian yang kedua ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Selagi ilmu itu terus diajarkan kita, bapak-bapak, aku kan belajar di pondok pesantren, kemudian diajarkan di sini.
kemudian baru bapak juga dapat ilmunya, diajarkan lagi di rumahnya umpamanya dengan anak bininya, kemudian diajarkan lagi ke orang lain, maka ilmu tadi ngalir terus pahalanya. Ya. Ilmu intafa'u bihi. Kemudian yang ketiga, waladin salih yad'u lahu, yaitu daripada anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau kita punya anak, meskipun kita telah meninggal, orang tua kita doa kita terus. Orang tua kita, anak kita doa kita terus umpamanya. Karena kita dididik dengan agama, tiap dia ambil sholat doa ke kita, ambil sholat doa ke kita. Nah ini yang tidak putus meskipun sudah meninggal. Kita tidak baca lagi amal sudah meninggal, tetapi pahalanya ngalir terus. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dia. Kalau tidak punya anak, mana Pak Ustaz? Kalau tidak punya anak, maka kata para ulama, kata-kata min waladin soleh yad'u lahu itu kata-katanya umum. Min waladin, kata-kata walad itu tidak mesti anak kandung, Pak. Tapi kalau kata-katanya min ibnin, kalau ibnu anak kandung. Tapi ini waladin. Kalau kita tidak punya anak, angkat anak. Siapa yang tidak mampu, anaknya kita angkat, kita masuk ke pesantren. Kita didik dengan agama. Begitu masuk pesantren, dia berapa tahun, 10 tahun di pondok, dia hafiz Al-Quran, alim, kemudian juga ya banyak ilmu agama dipahami, maka pahalanya ngalir juga. Karena hadis itu mengatakan min waladin saleh, menggunakan kata lafaz walad, bukan ibnun atau ibnin. Ya. Kalau ibnun berarti anak kandung. Kalau tidak punya anak kandung, berarti tidak dapat fadilahnya hadis itu. Tetapi di situ katakan kata para ulama min waladin sholihin, yaitu dari anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, artinya kalau kita tidak punya anak, ya angkat anak masuk ke pondok. Nah, jadi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Rahmat Allah itu luas. Ada lagi Pak? Ya, silakan. Saya ada kepikiran mengenai yang awal tadi Ustaz, mengenai yang perawatan wajib mengenai kemungkaran itu kan harus dilawan. Iya. Kan fenomena belakangan ini kan ketika melawan kemungkaran kalau sajid itu kan akhirnya jadi persoalan di Indonesia ini, karena dia bilang itu budaya, budaya. Padahal betul bahwa kan wajib Ustaz ya, akhirnya kita lisan, kalau mau bisa tangan dulu, lisan, doa dan kolbu. Nah, nampaknya yang kemarin itu yang dianggap buang sejajar, mungkin dia tangan langsung Ustaz ya, dia mengungkapkan dilawan. Karena mungkin ini Ustaz, mungkin kan ada di Al-Anbiya itu kan di ayat 52 juga kan, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan ke masyarakatnya bahwa berhala-berhala itu semua Nabi Ibrahim itu betul hancurkan itu Ustaz, karena melawan kemungkaran. Kata mereka kan ini budaya nenek moyang kami sudah diajarkan seperti ini, tapi Nabi Ibrahim betul-betul menghancurkan. Bukan hanya kan awalnya doa ya demi Allah aku akan hancurkan, tapi akhirnya betul-betul dilaksanakan sama Nabi Ibrahim, kemudian dihancurkan berhala-berhala itu kan. Nah, saya ingin bertanya Ustaz, kalau apakah risalah dari Quran yang Allah firmankan melalui Ruhul Qudus kepada Nabi Muhammad SAW itu masih berlaku di konteks sekarang Ustaz? Karena bagi Imam Buja kan kita meyakini kalau memang sudah firman Allah itu harus ditegakkan, harus dilaksanakan. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi konteksnya berbeda. Ketika zaman Nabi Ibrahim itu memang orang-orang itu berkeyakinan seolah-olah patung ini bisa memberikan manfaat, atau mungkin sebagian lagi berkeyakinan bahwa inilah Tuhan gitu. Nah, maka itu memang harus Nabi Ibrahim dakwanya seperti itu, karena mereka itu masih kafir, belum menganggap bahwa Allah itu sebagai Tuhannya. Nah, bahwa ada Tuhan yang bisa menghidupkan, mematikan, sehingga Namrud akhirnya merasa dia pun Tuhan, sampai dia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Namrud mengatakan, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dia panggil tahanan dari penjaranya itu, suruh anak buahnya, tentaranya bawa 2 tahanan
tuhan ke sini. Maka satu dibunuh sama Namrud, satunya dibiarkan. Maka Namrud mengatakan, aku mematikan dan aku menghidupkan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim kesal sama Namrud. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti syamsu minal masyriqi wa ya'ti biha minal maghrib. Tuhan itu, Tuhanku, Allah itu mendatangkan matahari daripada timur dan membenamkannya di barat. Maka kalau kamu memang Tuhan, coba terbitkan dari barat, benamkan di timur. Tidak baca Namrud. Nah, jadi kalau zaman Nabi Ibrahim itu memang berkeyakinan bahwa itu adalah berhala-berhala tadi itu yang bisa memberikan manfaat, disembah bahkan. Nah, kalau zaman sekarang ini karena kejahilan, kebodohan, orang ini sudah Islam, kalau ditanya Pak siapa Tuhan kita, Allah, tapi masih melakukan sesajen tadi karena kebodohan, kejahilan. Tetapi memang betul harus didakwahi, tetapi bukan berarti harus ya seperti yang kemarin langsung ditendang, seumpamanya itu akhirnya menjadikan ya tidak hikmah tadi. Jadi kita itu meskipun orang lain itu bersalah, tapi jangan sampai kita juga buat salah. Kita pengen dakwah karena risau melihat orang itu merokok umpamanya. Terus kemudian orang lagi ngerokok, langsung kita ambil rokoknya, kan tidak benar. Karena memang rokok ini kan banyak mudaratnya gitu sebetulnya. Ya meskipun ya orang yang ngerokok banyak alasan juga kan. Aku tidak bisa mikir, termasuk santri juga. Kemudian mengatakan kalau ngerokok itu tidak dapat ilham, baca kitab itu tidak dapat ilham. Sampai Habib Bahar ngakui bahwa beliau sendiri tidak baca, mengakui bahwa rokok ini memang tidak bagus, kata Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith dia perokok. Makanya kenapa katanya ditanya oleh Rafli Harun itu kan dalam podcastnya itu, Habib ini apa pernah mimpi ketemu Nabi? Tidak pernah. Kenapa? Ya karena rokok katanya. Dia tahu. Di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya, nah ini ada pengalaman juga, ada seorang kiai, dia itu mukasyaf, ada kemampuan melihat sesuatu yang goib, karena memang kiai tirakat, tapi senang rokok juga. Maka dia ingat ada orang mondar-mandir di depan rumahnya. Kemudian dia mengatakan, "Ya masuk." Tangannya bagus kiai kan. Masuk. Ternyata galak masuk. Akhirnya ditanya apa? Karena yang punya rumah ini 10 tahun yang lalu masih galak ngerokok. 10 tahun yang lalu. Ternyata yang mondar-mandir itu malaikat. Dah galak masuk ke rumah, cuma di depan rumahnya dia galak masuk. Karena 10 tahun yang lalu masih merokok kiai ini tadi, padahal berhenti merokok kiai. Tapi 10 tahun yang lalu masih merokok. 10 tahun. Gara-gara itu malaikat dah galak masuk ke rumahnya. Ada 10 tahun. Bahkan ada dalam ya itu Habib Bahar cerita ada Habib juga ya malaikat itu dah galak duduk di dalam majelis maulid. Kenapa? Karena ada satu orang yang di kantongnya ada rokok. Di kantongnya malah tidak dirokok tapi karena di kantongnya ada rokok. Kasih. Keluar gitu tuh. Ya. Kalau mak mulut terus kalau saya merokok. Iya Pak, jadi panggil Pak Yudi ini ada sambungan dengan pertanyaan tadi. Jadi kita jaga hubungan kita sesama manusia ini kan harus harmonis ya Pak. Keharmonisan hubungan kita sesama manusia itu bisa menuju ke harmonis kita kepada Allah. Nah sedangkan di atas dunia ini kan banyak istimewa. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang merokok, ada yang tidak merokok, ada yang menyembah berhala. Iya. Nah, gimana kita menyikapi itu? Padahal Allah berkehendak kalau kita harmonis dengan sesama kita bisa menuju kepada Allah. Iya. Kenyataannya kan sekarang, kalau yang sudah duduk di masjid, iya kan, sudah duduk di ini, mulai nanti dalam pergaulan di situ sudah mulai menyalahkan. Padahal kita orang-orang kerjanya macam-macam, ada yang kerja malam, ada yang kerja siang. Nah gitu maksud saya.
Jadi keharmonisan kita sesama manusia ini menuju kepada Allah. Apakah itu merupakan satu syarat? Bagaimana maksudnya? Iya, maksudnya itu harmonis itu di dalam ketaatan, bukan harmonis di dalam kemaksiatan. Ada tetangganya 9 maksiat, dia tidak maksiat, kemudian perintah Allah harmonis. Kalau begitu harus diharmonisasi saja ini. Yang mabuk-mabukan yang organ tunggal aja kita jatuh juga dalam kemaksiatan, itu sama namanya keliru. Harmonis itu tidak mesti sejalan, tetapi tidak bertengkar juga. Nah, tidak seperti main di sepak ini. Nah itu makanya. Iya. Tidak harmonis rasanya. Iya makanya. Jadi makanya dakwah itu juga harus hikmah. Tidak benar kalau kita ini kan seluruhnya ada kekurangannya. Jangan ketika dakwah kita merasa lebih baik, ya belum tentu lah. Kita ini seluruhnya ada kekurangan. Maka dari saya katakan, bapak-bapak ini galak ngaji dengan aku karena tidak tahu aib aku, kekurangan aku tidak tahu. Kalau tahu tidak galak ngaji. Nah itu juga aku tadi kata kiai tadi kan, kalau tahu aib-aib di bapak-bapak ini tidak galak ngajari juga. Nah ibarat cuman itulah, kalau aib itu sudah Allah tutupi, maka jangan dibuka-buka. Nah, itu kan. Nah, jadi masing-masing punya Tuhan, dan dakwah tadi, ya dakwah tadi, yaitu harus hikmah. Itulah yang akan menjadikan keharmonisan. Seandainya kita punya rumah, tetangga sebelah rumah kita itu dia maaf ngomong lah ini ya bukan di sini lah, contoh tempat lain. Tetangga sebelah rumah itu sangat mengganggu. Contohnya apa? Ya di situ mungkin bukan juga keluarga, kumpul-kumpul juga muda lah istilahnya. Kemudian akhirnya nyetel musik besar-besar. Nah kita wajib ngomongi. Ya tapi ngomong tadi bukan dengan marah-marah. Tadi kan gak marah-marah. Woi, ada musik besar-besar. Kati otaknya malam-malam ini. Tapi ngomong baik-baik. Sekali, 2 kali ngomongin baik-baik kan. Dek, maaf dek. Nah, itu berarti kita benar. Tapi kalau kita menasihati dengan marah-marah tadi, akhirnya kita jatuh dalam ketidakbenaran tadi. Akhirnya kan jadi tidak harmonis. Yang namanya seseorang itu khilaf itu biasa. Tetapi ketika itu kita nasihati, dan sebaiknya juga orang yang khilaf tadi ya kalau dinasihati ya kalau belum bisa meninggalkan itu paling tidak menerima itu. Oh iya benar, tapi aku belum bisa berdoa ya Allah satu saat mudahlah ya Allah baca sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nah kan itu kan. Ya kadang-kadang ya kebanyakan kita juga sudah buat salah, kemudian yang dakwahnya juga salah, yang didakwahi juga akhirnya ya berbuat salah juga. Contohnya mana ketika ada saudara muslim yang ngomong baik-baik, Pak ke masjid, usah kau aja, aku nih rajin ke masjid. Nah kan itu juga sudah salah sebenarnya kan. Gak usah diajak-ajak lagi, aku nih rajin ke masjid. Nah masuk ini tadi kan. Jadi intinya keharmonisan itu yaitu di dalam ketaatan. Kalaupun kita tidak bisa satu visi dengan wong-wong yang di kampung itu, dia masih ada itu lagi dan ya itu balik kepada diri masing-masing. Ya, kemarin ada yang nanya, bahas masalah hadis Riyadhus Shalihin itu tentang pentingnya kita memuliakan keturunan Rasulullah SAW. Perintah Allah kita disuruh muliakan. Muliakan mana ya? Muliakan kalau apa-apa disuruh duluan dia. Kita muliakan karena ini mengalir darahnya Rasulullah. Tidak boleh kita caci, kita maki. Nah, tapi gawe dia mabuk pula semuanya. Nah, maka kita juga tidak boleh. Jangankan keturunan Rasulullah. Yang tidak keturunan Rasulullah tidak boleh juga kita dia mabuk kita kata-katoi. Kita kau ni ahli neraka, mabuk begitu. Nah, siapa kita mempunyai seseorang ahli neraka? Akhirnya kayak Allah balik yang mabuk tadi dia taat, dia rajin ke masjid, kita yang akhirnya jadi yang biasa ke masjid jadi mabuk. Kita tidak tahu, itu bukan diri kita yang mengendalikan. Nah maka itu tadi. Jadi seandainya ada kemarin membahas itu, yang itu ada yang bertanya, cak mana saat ada ini Habib umpamanya gawainya merokok ini atau Habib ini dia gawainya? Iya, itu urusan dia dengan Allah.
urusan kita dengan Allah memuliakan dia. Tapi bukan untuk kita ikuti kalau dia gawinya mabuk seumpamanya kan, bukan untuk kita ikuti. Tetapi perkara bahwa kita harus memuliakan habaib itu perintah Allah, perintah Nabi, ada hadisnya. Ya. Kata Nabi, taraktu fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu ahli baiti, yaitu keturunan ahli baitku, kata Nabi. Dalam hadis yang lain dikatakan Al-Quran wa sunnati, atau Quran dan hadis, Quran dan sunnahku, kata Nabi. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian akan selamat. Itu riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahkan yang lebih sahih yaitu ahli baiti, yaitu memuliakan keturunanku, kata Nabi kan seperti itu. Nah, masalah dia ahli maksiat, dia bagaimana, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah memuliakan. Contohnya juga ada hafiz Al-Quran, tapi gawinya ditahan di kampung, gitaran, rokokan, tapi dia hafiz Al-Quran ternyata. Memang di tes hafiznya banyak hafalan dia. Nah, kemudian kita sebagai yang katakanlah kita tidak menghafal Al-Quran, bahkan yang kita menghafal Al-Quran pun harus memuliakan dia. Masalah amalan dia bagus itu urusan dia dengan Allah. Ya, urusan dia dengan Allah. Ya kalau kita baca ya doa ke dia supaya baca, tidak main gitar, gawinya hafiz Al-Quran main gitar umpamanya. Jadi kita itu kadang-kadang melampaui tadi tidak harmonis tadi. Ya kita tuh digoda sama syaitan. Oh itu sebelah rumah tuh gawinya ngumpul aku dia gawinya tidak karuan. Akhirnya kita marah-marah, nendak tembok maunya atau mencari apa supaya berhenti ya tidak paham. Padahal kita wajib untuk jaga hubungan kita sesuai. Iya, wajib. Nah kecuali seperti baginda Nabi Muhammad SAW sudah didakwai dengan benar-benar, dia tidak marah-marah, dia tidak apa-apa, dia marah itu urusan dia dengan Allah, urusan kita dengan Allah, tidak malas marah dia, tidak malasi marah dia. Seperti dakwahnya Nabi kan, Nabi siapa yang dakwahnya paling hak, manusia yang paling mulia, Nabi SAW. Tapi ketika dakwah kepada pamannya, dakwah tetap jalan. Kemudian pamannya tidak menerima, bahkan ketika Nabi sholat di dekat Ka'bah itu sampai dilempari kotoran unta, lagi sujud dilempari kotoran unta. Nabi tidak malas. Kemudian kalau kita mana mau babel bagi kotoran unta ini lah orang lempar itu kan. Imam itu sudah salah sudah. Nabi maka diam baik, tidak ada ini. Itu. Jadi tidak benar juga ketika kita itu harus balas, itu tidak benar juga. Nabi SAW itu dakwah di Taif itu dilempari batu. Bahkan sudah datang malaikat yang jago gunung di Taif itu nawarkan kepada Nabi, kepada malaikat Jibril. Malaikat yang jago gunung ini minta, ya Nabi, aku nak dibentuk tuh wong-wong yang didakwahi tadi malahan melempar Nabi dengan batu sampai berdarah-darah, bahkan sampai kaki beliau itu saking banyak darah lengket dengan sandalnya. Kalau kita lajulah hancurlah di kampung itu ngajar, kalau kita kan ngajar. Tapi Nabi kan tidak ngajar itu. Apa uji Nabi? Mereka tidak tahu. Kalaupun hari ini keturunan orang Taif tidak beriman kepada Allah, insya Allah kaget anak keturunan mereka beriman kepada Allah. Hanya benar doa Nabi dijawab oleh Allah. Sekarang Islam enggak. Nah itu. Jadi ya kalau kita tadi jangankan itu tadi yang malaikat kan pertolongan sudah luar biasa. Kalau malaikat uji Nabi dilakukannya hancur kampungnya. Ini kadang-kadang kita berbala ini apalagi dari TNI, dari polisi semuanya. Ini ngajak telepon satu batu ini kan, mamanya kan biasanya TNI kan itu kan, apalagi anak jenderal kan, telepon langsung kawan-kawannya di batalion serang ke sana. Itu kan. Kadang-kadang kan itu kan. Itu karena kita punya sifat
emosional. Nah itu yang kita lawan. Kata Nabi, wong yang kuat itu bukan yang menang bulat, tapi yang bisa nahan hawa nafsunya. Nah itu Allah. Ada lagi tak? Kalau tentara ditantang-tantang, lo jual gua beli ya. Apalagi yang nantangnya polisi, jangan ya. Jangan ya, panggil dulu kawan-kawan. Polisi juga mah itu tantang padahal kalau sama-sama Islam ada yang mati nama. Masya Allah mana? Sama-sama Islam yang sama Allah Akbar, sini Allah Akbar. Itu dalam satu ayat Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang beriman muta'ammidan dengan sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah api neraka jahannam selama-lamanya di dalam jahannam. Al-Quran kan seperti itu. Makanya kita tuh sebenarnya para kiai apa-apa itu bukannya takut kalau ini. Kalau memang mereka kafir ya sudah perang nanti zaman dulu. Nyawa ya takut kalau mereka memang kafir. Dan itu pun ada tahapannya. Tapi kalau kita memang diserang, ini kita lawan. Orang Islam itu kan itu. Jadi kalau sesama Islam, ya tidak beraninya itu karena ada ancaman. Ya sama Islam. Dan mau Islam itu insya Allah juga tidak aktif. Nah, ini kalau kitanya tidak kitanya sopan dia ini tidak. Kalau Islam itu tidak. Tapi kalau orang kafir memang dia ada rasa benci dengan orang Islam. Yang hatinya masih kafir itu memang dia ada rasa benci. Maka harus kita lawan. Tetapi kalau sama-sama Islam, meskipun sejahatnya apa dia itu tidak hati sudah Allah hijab untuk istilahnya kalau tidak kita terpancing emosi juga. Allah a'lam. Makanya termasuk akhlak Islam itu yaitu akhlakul karimah. Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam dirinya baginda Nabi SAW Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan kebaikan dari kiamat, yang di hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah itu Nabi itu suri tauladan yang kita contoh. Jadi ajaran itu sudah benar, cuman kitanya yang belum benar. Kitanya yang belum mengamalkan agama. Kalau seandainya umat Islam disuruh dunia ini sudah mengamalkan, kafir itu nengok kehidupan umat Islam seperti zaman Nabi dulu, tertarik dia, Pak. Wah, bagusnya Islam ini, aku nak masuk Islam. Dosa itu ada, dia tertarik. Kenapa? Karena dengan kita menjalankan aturan Islam itu dengan benar, itu sudah jadi syiar. Nah, tetapi kan ada orang Kristen, orang kafir tak tertarik dengan orang Islam. Dia nengok, orang Islam juga tak benar, orang Islam juga karena bunuh wong, merampok, segala macam, maling, perang, segala macam, sama-sama orang Islam. Nah, itu malah jadi omongan wong di luar Islam. Ya bukan ajarannya yang salah, tapi omong-omongnya itu tadi yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Kalau Islam kalau sudah benar, kalau betul-betul diamalkan, ya, maka orang di luar Islam itu akan tertarik untuk masuk Islam. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Habis? Hah? Iya, aku baik Islam.
nanti kita kirim doa dulu. Siapa namanya? Terus nanti bin atau tahu bin fulan khususan ila Usnadi bin fulan nas'alullah ayyashfiyahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya, mengangkat semua penyakitnya, dilancarkan semua urusannya, dan semoga beliau bisa menjadi sehat kembali dan bersama-sama lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yafi ni'amahu wa kafihi mazidan. Ya man lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa ashabihi wa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah daripada penyakit saudara kami ya Allah, lancarkanlah urusannya ya Allah, kembalikanlah kesehatannya ya Allah, kembalikanlah beliau untuk duduk bersama-sama kami lagi ya Allah, beribadah kepada di dalam mushola ini ya Allah. Allahumma shfihi, Allahumma shfihi la syafi'a illa shifa'u, Allahumma shfihi bi shifa'in la yughadiru saqaman, shifa'in la yughadiru aliman, shifa'in la yughadiru saqaman wa aliman. Allahumma ya Allah, lancarkanlah semua urusan kami ya Allah, tunaikanlah daripada hajat-hajat kami ya Allah, mudahkanlah daripada urusan dunia kami ya Allah, mudahkanlah daripada rezeki kami ya Allah. Apabila ada di langit cepatkanlah turunkanlah ya Allah, apabila ada di bumi ya Allah segera naikkanlah ya Allah, datanglah kepada kami dengan mudah ya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang barakah, rezeki yang banyak ya Allah, tanpa susah payah kami mendapatkannya ya Allah. Ya Allah, semua masalah-masalah kami ya Allah, mudahkanlah ya Allah, selesaikanlah ya Allah. Sesungguhnya Engkau dan yang masalah itu datang daripada Engkau untuk menguji kami, dan Engkau juga yang menyelesaikannya ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, in ja'altahu Allahumma la sahla. Ya Allah, sungguh tidak ada kemudahan kecuali kemudahan itu daripada Engkau ya Allah. Mudahkanlah ya Allah urusan dunia kami ya Allah, mudahkanlah ya Allah sehingga kami tidak perlu sibuk mengurus dunia kami ya Allah. Kami hanya sibuk dalam ibadah kepada-Mu ya Allah, sibuk dalam mengurus daripada keperluan-keperluan akhirat kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya jabbar ya shakkar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nah, minggu depan minggu ini, minggu depan izin dulu.